Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Jaringan Komputer tentang IP address dan subnetting. Kami dari kelompok 5 beranggotakan Sri Intan Multajam dengan NPM 1906002, Albi Pirgi Bahari 1906005, Alipa Witri 1906025, dan Miftaul Hidayat dengan NPM 1906034. Untuk materi ini, kami membahas mengenai yang pertama, pengenalan IP address, yang kedua, fungsi IP address, yang ketiga, IP address versi 4, yang di dalamnya akan dijelaskan tentang format penulisan, pembagian kelas, address khusus, dan aturan dasar pemilihan network ID dan host ID. Kemudian, materi yang selanjutnya yaitu mengenai subnetting, dan yang terakhir yaitu tentang IP address versi 6, yang di dalamnya kami akan menjelaskan tentang format alamat, penyederhanaan bentuk alamat, format prefix, jenis-jenis alamat IP, unicase address, multicase address, dan yang terakhir adalah anycase address. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Albi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan IP address. IP address atau dikenal Internet Protocol Address adalah sebuah identitas angka yang digunakan semua perangkat komputer agar saling berhubungan dalam jaringan internet. IP address adalah deret angka biner. IP address terdiri dari 32 bit sampai 128 bit yang digunakan sebagai alamat identifikasi setiap device yang terkoneksi dengan jaringan internet. Fungsi IP address terbagi menjadi dua. Yang pertama, IP address sebagai identitas alamat perangkat. IP address digunakan sebagai identitas alamat setiap perangkat jaringan yang akan melakukan komunikasi antar perangkat. Fungsi ini sangat berguna bagi perangkat komputer dalam hal mengakses internet di pengaturan jaringan atau menuliskan what my IP di web browser. Fungsi yang kedua yaitu IP address sebagai alat identifikasi interface atau host. Perangkat komputer yang digunakan dalam sebuah jaringan disebut sebagai host. Penggunaan IP address harus berbeda pada setiap host atau perangkat. Nah, karena hal inilah yang membuat IP address setiap perangkat yang terhubung pada jaringan komputer akan memiliki sifat yang unik dan berbeda satu sama lainnya. Pembahasan selanjutnya adalah IP address versi 4. IP address versi 4 adalah jenis pengalamatan jaringan yang digunakan dalam protokol TCP atau IP dengan panjang 3 bit dengan jumlah total hostnya adalah 4 miliar. Tepatnya bisa kalian lihat di slide yang tertera, host yang tersebar di seluruh dunia. Kemudian, untuk format penulisan IP address. IP address terdiri dari bilangan biner 32 bit yang dipisahkan oleh tanda titik setiap 8 bitnya. Tiap 8 bit ini disebut sebagai oktet. Bentuk IP address yang dapat dituliskan sebagai berikut. Kalian bisa lihat dalam PowerPoint. Kemudian ada kotak-kotak setelahnya. Itu merupakan contoh hubungan suatu IP address dalam format biner dan desimal. Misalnya seperti ini. Jika ada nilai desimal 167, jika dikonversikan dalam bilangan biner, maka nilainya menjadi 10, 100, 111, dan begitu pula seterusnya. Untuk pembagian kelas IP address, kelas ini ditunjukkan untuk mempermudah alokasi IP address, baik untuk host atau jaringan tertentu atau untuk keperluan tertentu. IP address dapat dipisahkan menjadi dua bagian, yakni bagian network atau net ID dan bagian host atau host ID. Net ID berperan dalam identifikasi suatu network dari network yang lainnya. Nah, sedangkan host ID berperan untuk identifikasi host dalam suatu network. Jadi, seluruh host yang tersambung dalam jaringan yang sama memiliki net ID yang sama. Kemudian, sebagian dari bit-bit bagian awal dari IP address merupakan network bit atau network number, sedangkan sisanya untuk host.
Nah, pembagian kelas IP address ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, bit pertama IP address kelas A, 2 bit IP address kelas B, IP address kelas C, IP address kelas D, dan yang terakhir yaitu IP address kelas E. IP address kelas A. Nah, IP address kelas A, bit pertamanya adalah 0 dengan panjang net ID 8 bit dan panjang host ID 24 bit. Jadi, bit pertama IP address kelas A mempunyai range dari 0 sampai 127. Jadi, pada kelas A terdapat 127 network dengan tiap network dapat menampung sekitar 16 juta host atau 255 kali 255 kali 255. Nah, IP address kelas A diberikan untuk jaringan dengan jumlah host yang sangat besar. IP address kelas A ini dapat dilukiskan pada gambar yang telah tertera dari PowerPoint. Selanjutnya, untuk IP address kelas B. 2 bit IP address kelas B selalu diset 10 sehingga bit pertamanya selalu bernilai antara 128 sampai 191. Network ID adalah 16 bit pertama dan 16 bit sisanya adalah host ID. Sehingga kalau ada komputer mempunyai IP address 192.168.26.161, network ID-nya adalah 192.168 dan host ID-nya adalah yang terakhir yaitu 26.161. Untuk IP address kelas C, mulanya digunakan untuk jaringan berukuran kecil seperti LAN atau Local Area Network. 3 bit pertama IP address kelas C selalu diset 11.24 dan host ID 8 bit sisanya sehingga dapat berbentuk sekitar 2 juta network dengan masing-masing network memiliki 256 host. Baik, untuk IP kelas D digunakan untuk keperluan multicasting. 4 bit pertama IP address kelas D selalu diset 1110 sehingga bit pertamanya berkisar antara 24 sampai 247. Sedangkan bit-bit berikutnya diatur sesuai keperluan multicasting group yang menggunakan IP address ini. Dalam multicasting tidak dikenal istilah network ID dan host ID. Untuk IP address kelas E, IP address kelas E ini tidak beruntukan untuk keperluan umum. 4 bit pertama IP address kelas ini diset 1111 sehingga bit pertamanya berkisar antara 248 sampai 255. Ada juga yang dikenal istilah network prefix. Istilah ini digunakan untuk IP address yang menunjukkan bagian jaringan. Penulisan network prefix adalah dengan tanda slash atau garis miring yang diikuti angka yang menunjukkan panjang network prefix dalam bit. Misal, untuk menunjukkan satu network kelas B 192.168.sekian digunakan penulisan 192.168/16. Angka 16 ini merupakan panjang bit untuk network prefix kelas B. Baik, selanjutnya adalah address khusus. Selain address yang dipergunakan untuk pengenal host, ada beberapa jenis address yang digunakan untuk keperluan khusus dan tidak boleh digunakan untuk pengenal host. Address tersebut adalah yang pertama, network address. Address ini digunakan untuk mengenali suatu network pada jaringan internet. Misalkan, untuk host dengan IP address kelas B 192.168.9.35 tanpa memakai subnet. Network address dari host ini adalah 192.168.0.0. Address ini didapat dengan menggunakan seluruh bit host pada dua segmen terakhir menjadi 0. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan informasi routing pada internet. Yang selanjutnya ada broadcast address. Address ini dipergunakan untuk mengirim atau menerima informasi yang harus diketahui oleh seluruh host yang ada pada suatu network. Seperti diketahui, setiap datagram IP memiliki header alamat tujuan berupa IP address dari host yang akan dituju oleh datagram tersebut. Dengan adanya alamat ini, maka hanya host tujuan saja yang memproses datagram tersebut, sedangkan host lain akan mengabaikannya. Selanjutnya ada multicast address.
Class address A, B, dan C adalah address yang digunakan untuk komunikasi antar host yang menggunakan datagram unicast. Artinya, datagram atau paket memiliki address tujuan berupa satu host tertentu. Hanya host yang memiliki IP address sama dengan destination address pada datagram yang akan menerima datagram tersebut, sedangkan host lainnya akan mengabaikannya. Berikutnya adalah aturan dasar pemilihan network ID dan host ID. Berikut ini adalah aturan-aturan dasar dalam menentukan network ID dan host ID yang digunakan. Yang pertama, network ID tidak boleh sama dengan 127. Network ID 127 secara default digunakan sebagai alamat loopback, yakni IP address yang digunakan oleh suatu komputer untuk menunjukkan dirinya sendiri. Yang kedua, network ID dan host ID tidak boleh sama dengan 255. Network ID atau host ID 255 akan diartikan sebagai alamat broadcast. ID ini merupakan alamat yang mewakili seluruh jaringan. Selanjutnya adalah network ID dan host ID tidak boleh sama dengan 0. IP address dengan host ID 0 diartikan sebagai alamat network. Alamat network digunakan untuk menunjukkan suatu jaringan bukan suatu host. Yang terakhir, host ID harus unik dalam suatu network. Dalam suatu network, tidak boleh ada dua host yang memiliki host ID yang sama. Baik, untuk materi selanjutnya adalah subnetting. Subnetting adalah proses pemecahan suatu jaringan besar menjadi subjaringan yang lebih kecil atau sering disebut net atau subnetting network. Pemecahan jaringan ini bertujuan untuk mengefisienkan trafik pada jaringan tertentu. Dengan melakukan subnetting, maka suatu network akan dapat menciptakan gerakan untuk tambahan. Namun, proses subnetting ini akan dapat mengurangi jumlah max host atau jumlah IP yang bisa digunakan oleh komputer yang terhubung di jaringan. Dalam setiap rentang IP akan ada 3 IP, yaitu yang pertama IP host, yang kedua IP network, dan yang ketiga IP broadcast. IP network adalah IP yang berada pada paling awal pada rentang IP. Untuk IP broadcast adalah IP yang berada pada paling akhir rentang IP. Sedangkan IP host adalah IP yang berada di antara IP network dan IP broadcast. Subnetting ditulis dalam format 32 bit yang penulisannya seperti yang ada pada layar yang Anda lihat sekarang. Atau dalam bentuk desimal disebut dengan prefix atau prefix range. Biasanya penulisannya seperti berikut. Biasanya prefix dituliskan dengan /24, /25 sampai dengan /32. Setiap kita belajar subnetting, kita pasti akan disodorkan tabel seperti yang ada pada layar PowerPoint yang Anda lihat. Nah, cukup membingungkan kan untuk kita menghafal semuanya? Nah, untuk cara mudah menghafal tabel ini, kita cukup mengingat 3 bagian yang ada pada tabel ini. Yang pertama adalah /24, kemudian /32, dan di tengah-tengah adalah /28. Jika penulisan prefix /24, maka sudah bisa dipastikan bahwa jumlah rentang IP-nya adalah 256 IP, yang dimulai dari angka 0 sampai dengan 255. Itu pun sudah bisa kita pastikan juga, 0 itu adalah IP network, dan 255 adalah IP broadcast. Pada prefix /32, maka sudah bisa dipastikan juga bahwa jumlah IP-nya adalah 1. Dan kemudian pada prefix /28 itu cara mudahnya adalah kita cukup mengingat 2 dikali 8 sama dengan 16. Maka jumlah rentang IP pada prefix /28 itu adalah 16 IP. Tapi bukan berarti /28 itu sama dengan /29, /30 atau /27. Kalau /27 ya tidak mungkin 2 kali 7 karena hasilnya 14. Dan itu pun menjadi jumlah IP dari rentang IP yang dimaksud. Jadi, /28 ini hanyalah patokan dasar supaya kita bisa mengingat rentang dari /24 sampai dengan /32. Dari titik prefix /28, itu bisa kita melihat bahwa jika /28 naik ke /27 atau prefix 27, maka jumlah IP-nya akan bertambah 2 kali lipat. Sebaliknya, jika prefix /28 turun ke prefix /29, maka jumlah IP atau jumlah rentang IP-nya akan berkurang 2 kali lipat. Nah, di sini kita bakal narik kesimpulan bahwa kalau naik ke atas dikali 2, sedangkan kalau turun ke bawah dibagi 2.
Baik, kita masuk ke dalam penghitungan subnetting. Untuk menghitung jumlah IP host, kita cukup mengurangi dengan angka 2 dari jumlah rentang IP yang sudah dihitung tadi. Nah, supaya kita tidak bingung, di sini kami akan mengambil contoh kasus kelas C. 23.51.120.155/27. Nah, di sini kita akan mencari atau menghitung yang pertama rentang IP, yang kedua IP host, dan yang ketiga IP network, serta IP 4 broadcast dan IP 5 subnet mask. Di sini kita sudah mengetahui prefix /27 atau prefix 27 jumlah IP atau jumlah rentang IP-nya adalah 32. Maka untuk mencari IP awal dari rentang IP, kita cukup membagi IP yang berada paling akhir pada notasi IP dengan IP yang sudah dihitung dari awal tadi. Jadi 155 dibagi 32 sama dengan 4,84375. Di sini kita abaikan saja dulu angka di belakang koma, kita fokus ke angka 4. Nah, angka 4 ini kita kalikan lagi dengan 32, maka 4 kali 32 sama dengan 128. Nah, ini merupakan rentang IP paling awal dari rentang IP 23.51.120.155. Selanjutnya kita akan mengetahui IP akhir dari rentang IP. Nah, untuk mengetahui IP akhir dari rentang IP, kita cukup menambahkan 128 tadi dengan angka 32, kemudian dikurangi dengan 1. Maka dapat kita lihat 128 ditambah 32 dikurangi 1 sama dengan 109. Nah, ini merupakan rentang IP akhir dari rentang IP 23.51.120.155. Jadi kita sudah tahu bahwa rentang IP-nya seperti ini. 23.51.120.128 sampai 23.51.120.159. Nah, untuk IP network itu adalah IP yang berada di awal yaitu 23.51.120.128 dan sedangkan IP broadcast yaitu IP yang berada di akhir yaitu 23.51.120.159. Nah, untuk IP host yang mana? Nah, kita bisa lihat IP host itu adalah IP yang terletak di antara IP network dan IP broadcast. Maka dapat kita lihat adalah IP host merupakan 23.51.120.129 sampai 23.51.120.158. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui subnet mask. Nah, untuk subnet mask, kita cukup mengurangi angka 256 dengan jumlah IP yang paling terakhir tadi yaitu 32. Maka kita dapat melihat 256 dikurangi 32 sama dengan 224. Maka notasi subnet masknya adalah 255.255.255.224. Nah, di sini kita telah mengetahui hasilnya adalah sebagai berikut. Yang pertama rentang IP. Rentang IP-nya adalah 23.51.120.128 sampai 23.51.120.159. Nah, yang kedua adalah IP host. IP host-nya adalah 23.51.120.129 sampai 23.51.120.158. Untuk IP network-nya adalah 23.51.120.128. Untuk IP broadcast adalah 23.51.120.159 dan yang terakhir adalah untuk subnet mask adalah 255.255.255.224. Selanjutnya adalah format alamat IP address versi 6. Di dalam IP address versi 6, alamat 128 bit dibagi menjadi 8 blok berukuran 16 bit, yang dapat dikonversikan ke dalam bilangan heksadesimal berukuran 4 digit. Setiap blok bilangan heksadesimal tersebut akan dipisahkan dengan tanda titik 2. Karenanya, format notasi yang digunakan oleh IP address versi 6 juga sering disebut dengan kolon heksadesimal format, berbeda dengan IP address versi 4 yang menggunakan dot decimal format. Berikut ini adalah contoh alamat IP address versi 6 dalam bentuk bilangan biner. Untuk menerjemahkannya ke dalam bentuk notasi kolon heksadesimal format, angka-angka biner di atas dibagi ke dalam 8 buah blok berukuran 16 bit yang ada pada slide ini.
Lalu, setiap blok berukuran 16 bit tersebut dikonversikan ke dalam bilangan heksadesima dan setiap bilangan heksadesima tersebut dipisahkan dengan menggunakan tanda titik 2. Hasil konversinya adalah sebagai berikut. 21D.200F3.200FF.2FE28.29C5A. Alamat tersebut disederhanakan menjadi 21D.2A.22FF.2FE28.29C5A. Disederhanakannya yaitu dengan menghilangkan angka 0-nya. Selanjutnya adalah IP address versi 6. IP address versi 6 adalah penerus infrastruktur pengalamatan pertama internet, protokol internet versi 4. Berbeda dengan IP address versi 4 yang mendefinisikan alamat IP sebagai nilai 32 bit. Alamat IP address versi 6 memiliki ukuran 128 bit. Oleh karena itu, IP address versi 6 memiliki ruang alamat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan IP address versi 4. Berikut tabel mengilustrasikan cara penggunaan penyederhanaan IP address versi 6. Alamat asli, misalnya FE800.2000.00.0.0.0.0.0.0FF.2FS9A.2 Alamat asli disederhanakan menjadi FE800.20.20.22AA.2FF.2FS9A.24CA2. Alamat setelah dikompres menjadi FE800.22AA.2FF.2FF9A.24CA2. Yang kedua yaitu contohnya alamat asli FF02.0000.2000.000.2000.000.2000.002. Alamat asli disederhanakan menjadi FF02.20.20.20.20.20.22. Alamat setelah dikompres menjadi FF02.2.22. Selanjutnya yaitu format prefix. Prefix adalah sebuah bagian dari alamat IP di mana bit-bit memiliki nilai-nilai yang tetap atau bit-bit tersebut merupakan bagian dari sebuah root atau subnet identifier. Prefix dalam IP address versi 6 direpresentasikan dengan cara yang sama seperti halnya prefix alamat IP address versi 4, yaitu alamat ditambah angka panjang prefix ditambah panjang prefix menentukan jumlah bit terbesar paling kiri yang membuat prefix subnet. Sebagai contoh, prefix sebuah alamat IP address versi 6 dapat direpresentasikan sebagai berikut. 3FFE.229.0.2F28B.2.2 Pada contoh di atas, 64 bit pertama dari alamat tersebut dianggap sebagai prefix alamat, sementara 64 bit sisanya dianggap sebagai interface ID. Jika dilihat dari cakupan alamatnya, alamat unicast dan anycast terbagi menjadi alamat-alamat berikut. 1. Link lokal merupakan sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam satu subnet. Yang kedua, site lokal merupakan sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam sebuah intranet. Yang ketiga, global address merupakan sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam internet berbasis IP address versi 6. Jenis-jenis IP address versi 6. IP address versi 6 mendukung beberapa jenis format prefix, yakni sebagai berikut.
Satu, alamat unicast yang menyediakan komunikasi secara point-to-point secara langsung antara dua host dalam sebuah jaringan. Yang kedua, alamat multicast yang menyediakan metode untuk mengirimkan sebuah paket data ke banyak host yang berada dalam grup yang sama. Alamat ini digunakan dalam komunikasi one-to-many. Yang ketiga yaitu alamat anycast yang menyediakan metode penyampaian paket data kepada anggota terdekat dari sebuah grup. Alamat ini digunakan dalam komunikasi one-to-one of many. Alamat ini juga digunakan hanya sebagai alamat tujuan atau destination address dan diberikan hanya kepada router, bukan kepada host-host biasa. Selanjutnya, materi tentang unicast address. Alamat IP address versi 6 unicast dapat diimplementasikan dalam berbagai jenis alamat, yakni yang pertama yaitu alamat unicast global. Alamat unicast global IP 4 ini mirip dengan alamat publik dalam alamat IP address versi 4. Struktur alamat IP versi 6 unicast global terbagi menjadi topologi 3 level, yaitu public, site, dan node. Untuk alamat unicast site lokal, IP versi 6 ini mirip dengan alamat privat dalam IP versi 4. Ruang lingkup dari sebuah alamat terdapat pada internet network dalam sebuah situs milik sebuah organisasi. Dan yang ketiga yaitu alamat unicast link lokal. Alamat unicast link lokal adalah alamat yang digunakan oleh host-host dalam subnet yang sama. Alamat ini mirip dengan konfigurasi APIPA atau Automatic Private Internet Protocol Addressing dalam sistem operasi Microsoft Windows XP ke atas. Alamat ini juga memiliki fungsi revolusi alamat yang disebut dengan neighbor discovery. Kemudian untuk alamat unicast yang belum ditentukan, alamat unicast yang belum ditentukan adalah alamat yang belum ditentukan oleh seorang administrator atau tidak menemukan sebuah DHCP server untuk meminta alamat. Kemudian untuk alamat unicast loopback adalah sebuah alamat yang digunakan untuk mekanisme interprocess communication atau IPC dalam sebuah host. Untuk alamat unicast 6-4 ini merupakan alat yang digunakan oleh dua host IP versi 4 dan IP versi 6 dalam internet IP versi 4 agar dapat saling berkomunikasi. Dan yang terakhir yaitu alamat unicast ISATAP adalah sebuah alamat yang digunakan oleh dua host IP versi 4 dan IP versi 6 dalam sebuah intranet IP versi 4 agar dapat saling berkomunikasi. Baik, selanjutnya adalah multicast address. Alamat multicast IPv6 sama seperti halnya alamat multicast pada IPv4. Paket-paket yang ditujukan sebuah alamat multicast akan disampaikan terhadap semua interface yang dikenali oleh alamat tersebut. Prefiks alamat yang digunakan oleh alamat multicast IPv6 adalah FF00.2.2/8. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat tabel 5.6 struktur multicast address yang ada pada slide. Baik, selanjutnya adalah anycast address. Alamat anycast dalam IPv6 mirip dengan alamat anycast dalam IPv4, tapi diimplementasikan dengan cara yang lebih efisien dibandingkan dengan IPv4. Umumnya, alamat anycast digunakan oleh Internet Service Provider atau ISP yang memiliki banyak klien. Meskipun alamat anycast menggunakan ruang alamat unicast, tapi fungsinya berbeda daripada alamat unicast. IPv6 menggunakan alamat anycast untuk mengidentifikasi beberapa interface yang berbeda. IPv6 akan menyampaikan paket-paket yang dialamatkan ke sebuah alamat anycast ke interface terdekat yang dikenali oleh alamat tersebut. Hal ini sangat berbeda dengan alamat multicast yang menyampaikan paket ke banyak penerima, karena alamat anycast akan menyampaikan paket kepada salah satu dari banyak penerima. Selanjutnya adalah jenis-jenis alamat IP. Nah, yang pertama adalah IP publik. Alamat publik adalah alamat yang telah ditetapkan oleh Inter-NIC dan berisi beberapa buah network identifier yang telah dijamin
unik, atau artinya tidak ada dua host yang mengandung alamat yang sama jika intranet tersebut telah terhubung ke internet. Yang kedua adalah IP free path. Setiap node IP membutuhkan sebuah alamat IP yang secara global unik terhadap internetwork IP. Pada kasus internet, setiap node di dalam sebuah jaringan yang terhubung ke internet akan membutuhkan sebuah alamat yang unik secara global terhadap internet. Intranet pribadi yang tidak memiliki kemauan untuk mengoneksikan intranetnya ke internet dapat memilih alamat apapun yang mereka mau, meskipun menggunakan alamat publik yang telah ditetapkan oleh internet. Jika sebuah organisasi selanjutnya memutuskan untuk menghubungkan intranetnya ke internet, skema alamat yang digunakan mungkin dapat mengandung alamat-alamat yang mungkin telah ditetapkan oleh internet atau organisasi lainnya. Alamat-alamat tersebut dapat menjadi konflik antara suatu dan lainnya, sehingga disebut juga dengan illegal address yang tidak dapat dihubungi oleh host lainnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Miftahul Hidayat dari kelompok 5 mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan, dan apabila jika ada ingin bertanyakan silakan komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.